Di Indonesia itu banyak sekali lulusan S1, lulusan S2, komlut, SMA-nya juga pintar, dapat beasiswa dan lain-lain. Tapi ketika sudah lulus kuliah, itu mereka sulit untuk mencari kerja. Itu faktornya apakah karena lapangan pekerjaan atau memang pendidikan di Indonesia itu dididik hanya untuk nilai-nilai raport yang baik saja, tapi karakter penilaian empati dan lain-lainnya itu masih kurang. Bagaimana menurut sampean? Oke ya. Jadi apa ya? Pemikiran sejak dulu orang tua kita, kakek nenek, bahkan canggah buyut dan lain sebagainya, itu berpikir bahwasanya menyekolahkan anak dan lulus, taruhlah lanjut kuliah, dan lulus dari kuliah pun mencari pekerjaan. Tidak ada ataupun sedikit orang yang berpikir bahwasanya ketika lulus kuliah ataupun lulus sekolah itu mencoba untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu dua hal yang sangat berbeda tentunya. Di lain sisi, yang pertama itu tadi, kita belajar dari SD sampai SMA lanjut kuliah, apapun mata pelajaran dan mata kuliahnya, pada akhirnya kita akan menjadi worker ataupun pekerja, mengikuti orang. Tapi kenapa susah setelah lulus ataupun setelah? Nah, ini dua hal yang akan saya sampaikan dulu. Nah, dan di lain sisi yang kedua, ketika kita sekolah bahkan tingkat SMA, SMK saja, lulus dari situ, kita belajar untuk mau berusaha, membuka wirausaha dari nol, dari step pertama, tangga pertama, dan nantinya fase kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda dan bertolak belakang. Di sisi ini kita sekolah untuk bekerja, di sisi kita sekolah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini tentunya peran pemerintah juga vital dan harus mengayomi dari semua sistem ini. Sistem terkait pendidikannya dan sistem terkait lapangan pekerjaannya. Ada dua. Sistem pendidikannya artinya di mana teman-teman, anak-anak, adik-adik dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan lanjutan kuliah itu diberikan bekal seketikanya nanti pendidikan teori itu semacam ya porsinya sedikit dikurangi, prakteknya yang ditambahkan. Sama halnya dengan saya pernah bilang bahwa kita itu belajar keuangan loh, tapi kita itu tidak diajari di sekolah untuk mencari uang itu seperti apa di luar sana, kan gitu ya, Belajar sendiri. iya. Jadi itulah yang peran pemerintah harus ikut serta. Gimana caranya pendidikan di Indonesia itu ya teorinya sedikit dikurangi, banyakin prakteknya, dengan harapannya seketikanya nanti itu lulus sekolah bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, kembali ke awal tadi terkait lapangan pekerjaan di Indonesia. Lapangan pekerjaan di Indonesia ini dikarenakan apa ya, sudah bertahun-tahun mengakar, bahkan seketikanya pekerja pun yang untuk menjadi pegawai tetap itu susahnya minta ampun, dibuat outsourcing sepanjang seumur hidup, ya kan? Misalkan kontrak nih, kita sudah bekerja, taruhlah di pabrik, taruhlah nggak usah level bawah aja, level pabrik aja. Pabrik itu semua sudah outsourcing, mas. PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, akad kontrak kerjanya itu seperti itu. Taruhlah 6 bulan di kontrak pekerjaan, seketikanya nanti lepas 6 bulan tetap kita ditawari lagi. Jadi serasa kita mau menjadi pegawai tetap ini kayak jauhnya sampai ke Cina. Taruhlah perjanjian dari, ya kita bicara apa adanya ya. Kritik kalau membangun kan juga boleh. Pabrik-pabrik itu kan pasti banyak yang kita apa ya, kita bilang 2 tahun bekerja di sini akan diangkat menjadi pegawai tetap, meskipun dengan klasifikasi yang dibutuhkan taruhlah. Tapi di realitanya tetap disodori PKWT, tetap disodori kontrak 6 bulan kontrak, 6 bulan sampai 2 tahun. Guru pun sekarang kontrak. Iya. Sampai 2 tahun pun juga serasa kayak sirna sudah untuk menjadi pegawai tetap. Dan harapannya orang-orang ataupun kita itu kan sebagai pekerja ya, apa ya? Ya pastinya kan di masa tua nanti Yang diharapkan. Untuk gimana caranya masa tua ini dan untuk membagi dengan keluarga. Anak-anak ini pasti kan ada dana untuk sekolah, dana untuk apa ya, pendidikan, kesehatan, investasi dan sebagainya. Jadi pendidikan itu tidak melulu tentang pintar dalam sekolah, tidak melulu tentang rapotnya harus 9, tapi setelah keluar itu nanti biar nyambung ataupun biar bisa mencukupi kebutuhan harus mempunyai empati yang tinggi. Empati ini kan karena gini contoh ya, ada seorang yang dia tuh lulus SMA atau lulus kuliah itu pandai, tapi dia tuh nggak punya jiwa empati yang tinggi. Ketika dia tuh keluar dari sekolahan bekerja,
terus bosnya marah-marah, dia itu pasti akan dipecat. Beda dengan anak yang di sekolah itu biasa saja, tapi nilai sosialnya tinggi, empati dan rasanya itu tinggi. Dia ketika dimarahi, dia menurunkan ego. Ini dari penelitian ya, menurunkan ego. Dan dia tuh langgeng di pekerjaannya itu, sehingga sukses gitu. Dan jadi pekerja loh ya, maksudnya bukan jadi pengusaha. Nah dari sini kan kita bisa menggarisbawahi bahwasanya nilai di sekolah itu bukan hal utama dalam hal ketika kita sudah keluar, bukan menjadi hal yang ini harus wajib agar supaya nanti bisa ke BUMN, ke tempat kerjaan yang baik, biar langgeng, biar sukses. Kan berarti pendidikan itu enggak semuanya harus gitu kan. Justru yang saya tangkap ini soal yang berbeda ya. Artinya oke lah terkait sikap sosial, rasa, empati, hormat dan sebagainya, tapi seketikanya kita menelusuri lebih lanjut dunia pekerjaan di Indonesia ini soal bermuka dua dan pandai menjilat. Itu soal itu. Walaupun dia tuh nggak pinter di akademiknya, itu yang penting bisa menjadi penjilat. Iya. Langgeng. Iya. Itu soal. Jadi ini bukan soal empati atau tenggang rasa, tapi ini soal gimana caranya kita bisa memposisikan diri kita dan bermuka dua, sehingga kita bisa terus mengekor pimpinan kita. Karena orang pandai itu cenderung dia itu idealis dalam hal apapun. Iya. Iya. Makanya kan benturan kan ini kan antara tugas dari pekerjaan dengan pemikirannya sendiri, dia itu selalu bertentangan. Artinya gini ya, itu yang harus kita perbaiki ya. Dan sudut pandangnya kita harus geser sedikit. Jangan serta-merta orang-orang pandai ini semuanya pasti individualistis. Jangan serta-merta orang pandai ini pasti semuanya itu idealis. Karena apa? Ya peran orang tua itu tadi yang pastinya akan mempengaruhi. Seketikanya orang tua, kita sebagai orang tua mendidik anak, menyekolahkan, memberikan pendidikan di rumah, apapun kehidupan, soal dan lain sebagainya. Nah, kita yang harus sebagai penanggung jawab untuk memberikan modal anak ini supaya nantinya keluar dari sekolah itu siap dia berada di masyarakat tentunya. Anggap contoh, kita sekolah, bangun pagi, rutinitas mandi, makan, berangkat jam sekian, pulang jam sekian, kita selalu menaati waktu dan sebagainya. Ya itu memang aturan dalam sekolah supaya ada koridornya kan. Nah nantinya harapannya seketikanya anak ini lulus dan siap di masyarakat. Nah di masyarakat pastinya juga ada koridornya masing-masing, ada aturannya tertentu juga di setiap tempat taruhlah pasti ada aturannya. Nah kita harus bisa memberikan modal tersebut, jangan sampai si anak ini belum siap. Peran orang tua tetap harus penting.